Ini yang diklaim 220 hektar. Sak kecamatan iki, sak kelurahan Duku Pakis ini. Tak ini. Ini kan sebuah kesewenang-wenangan. Resah ya sebagai warga ya. Artinya SHM itu jadinya tidak ada artinya jadinya. Kalau kemarin heboh perkara tanah yang ada di Sumatera Selatan, sekarang Intan mau membahas perkara tanah juga. Heboh juga, tapi kali ini berada di Surabaya. Jadi ceritanya ada satu kawasan elit di Surabaya, itu namanya perumahan Darmo Hill. Oh buset, itu rumah di sana tuh kurang lebih harganya itu 10 M. Memang rumah di sana gede-gede, mewah-mewah, kelas atas banget. Tiba-tiba warga di sana itu dikagetkan kabar bahwa tanah seluas 330 hektar di area itu diklaim tanah milik Pertamina. Katanya sebagian tanah itu adalah aset lama yang sudah ada sejak zaman Belanda alias lahan ex-Eigendom. Warga Darmo Hill sekitar 300 kepala keluarga. Kaget banget guys, lawong dia biasa puluhan tahun tinggal di sana, hidup tenang, punya sertifikat di tangan. Lah kok tiba-tiba tanahnya itu sengketa. Ini rame banget ya di Surabaya. Warga itu bingung, rumahnya miliaran rupiah yang dia tempati kok tiba-tiba diklaim seperti itu. Pertamina ngotot bilang bahwa ini adalah aset lama mereka. Sementara warga itu merasa, loh sertifikat sudah ada di tanganku loh, sertifikat resmi loh, kan ya bucing lito kalau diklaim kayak gitu. Dajiaha wajau Intan, Fanny Leta Wada Pintau Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Neca ya, lengkap sama senjatanya, roda api dan tombak. Hari ini terakhir order. Ditunggu ordernya sebelum jam 10 malam. Bisa diorder via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, teman-teman bisa order lagi tanggal 1. Kalau teman-teman minta diingetin open PO-nya, bisa chat admin online shop yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Neca, ada juga custom marga. Bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai efek seperti glow in the dark, efek hologram, efek emas. Kalau ndak mau yang aneh-aneh tanpa efek juga ada. Bisa request tulisan besar atau tulisan kecil di dada kiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Huatuo, Dr. Huatuo sendirian. Sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! Menurut Kepala Kantor Pertanahan 1 Surabaya Budi Hartanto, dia ceritanya kayak gini dari dulu banget ya, dari tanggal 27 Januari 1864 zamannya Belanda. Tanah di kawasan Darmo Hill itu sudah tercatat sebagai Eigendom Verponding EV nomor 1278. Apa itu EV? EV itu istilah dari zaman Belanda ya. Eigendom itu artinya itu hak milik tanah. Verponding itu artinya nomor registrasi, dan tanahnya Darmo Hill itu sudah tercatat di EV nomor 1278. Ini adalah nomor sertifikat resmi yang ada pada zaman Belanda. Yang mencatat tanah Darmo Hill ini sebagai tanah milik mereka adalah perusahaan yang bernama NV De Batasje Petroleum Maskapik. Lalu pada tanggal 21 September 1961, tanah itu resmi dikasihkan PT Shell Indonesia. Yang gak lama kemudian situasi politik itu mulai memanas nih ya di Indonesia, sehingga pada 30 Desember 1965 pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semua asetnya Shell dan menyerahkan ke Pertamina untuk dikelola. Puluhan tahun setelah itu, warga itu bisa hidup secara tenang, secara damai, secara normal. Sertifikat ada di tangan mereka, entah itu HGB atau SHM. Mereka bisa jual beli rumah, HGB bisa diperpanjang. Nggak ada masalah.
sampai di tahun 2023, yang mana Pertamina ini acaranya itu lagi mengaudit ulang aset-aset lama mereka yang statusnya itu belum jelas. Pemerintah pada saat itu juga gencar bilang kepada BUMN untuk audit ulang atau menginventarisasi atau ngecek ulang lah tanah-tanah negara itu apa aja, yang hilang itu apa aja, yang terbengkalai itu apa aja, disuruh ngecek kayak gitu. Ya ini maksudnya baik supaya aset negara itu nggak dikuasai oleh mafia. Pas Pertamina itu ngecek ulang, lah kok ternyata ada itu kawasan Darmo Hill yang ternyata sudah jadi perumahan penduduk, sudah jadi kawasan elit, sudah padat penduduk, yang mana dari sisi Pertamina, ini aset lama kita punya surat dan suratnya resmi. Warga nggak mau kalah, yo ini punya kita loh, aset kita loh, kita punya sertifikat resmi, yang mana itu sertifikat resmi dari BPN. Nah lo, akhirnya pada tanggal 16 Juni 2023 Pertamina itu mengirim surat ke BPN 1, isinya itu minta supaya tidak ada lagi pendaftaran hak baru di atas tanah Darmo Hill, sampai tanah di Darmo Hill itu statusnya benar-benar clear, benar-benar jelas. Efeknya apa? Sejak saat itu BPN ya menunda semua aktivitas yang ada di Darmo Hill itu, seperti perpanjangan tanah HGB tidak bisa, merubah HGB jadi SHM tidak bisa. Jadi meski warga itu pegang sertifikat rumah mereka, sekarang itu susah banget kalau mau jual beli atau memperpanjang haknya. Saya siap mendampingi Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun, nggak usah khawatir. Mengetahui 300 kepala keluarga alias warganya kesulitan mengurus dokumen seperti itu ya, atau ada juga yang jual beli rumah juga terhambat, Pak Armuji datang, Pak Armuji pasang badan yang mana Pak Armuji itu juga membela hak-haknya warga Surabaya. Ya beruntung Pak Armuji itu benar-benar jadi pemimpin yang mengayomi ya, bukan kayak yang Intan cerita kemarin. Warga itu datang dan keluhannya itu banyak loh. Yang punya HGB tidak bisa memperpanjang, yang punya SHM juga was-was ya kan. Gimana kalau statusnya tiba-tiba diklaim jadi milik Pertamina, hilang. Yang mau jual rumah juga pusing, harganya itu turun jauh. Pak Armuji itu minta Pertamina itu juga jangan cuman mengandalkan dokumen lama doang. Apalagi katanya Pak Armuji itu case ini nggak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Padahal warga juga beli rumah itu secara resmi, suratnya jelas, semua lewat developer bukan Pertamina. Ini adalah lahan yang resmi, bukan lahan sengketa. Lah kok tiba-tiba satu kelurahan itu diklaim jadi punyanya Pertamina. Kalau semua aset itu bisa diklaim begitu saja oleh BUMN, ya bisa kacau dong negara ini. Kalau semua apa yang diklaimkan Pertamina maupun BUMN yang lainnya dengan cara-cara seperti ini tatanan negara akan konyol. Ada yang sempet ya khawatir ya, orang-orang tinggal di perumahan elit kan kebanyakan orang kaya nih ya dia cari notarisnya yang dia cari ya pasti notaris papan atas di Surabaya. Angkat tangan semua. Angkat tangan saya kalau musuhnya pemerintah bener salah itu pasti bener. Tetapi semua notaris besar di Surabaya yang kita tahu, yang kita hubungin, semuanya menolak. Dan ada jawaban jelas dari beliau dari notarisnya, ya kalau musuh pemerintah susah. Permasalahan ini mendapat perhatian dari DPRD Surabaya dan lagi diupayakan supaya masalah ini naik ke tingkat pusat. Pak Armuji juga mendorong agar persoalan ini dibawa ke Kementerian BUMN, bahkan sampai Komisi 6 DPR RI, supaya ada penyelesaian dan kepastian yang jelas, kepastian hukum yang jelas. Lahan yang diklaim itu bukan Darmo Hill doang loh, ada Kris Kencana dan ada juga beberapa titik lain di Surabaya yang diklaim punyanya Pertamina, sehingga ya was juga ya kita sebagai warga yang tinggal di daerah itu.
Perlu teman-teman ketahui, Darmo Hill sejak awal itu memang dibangun sebagai perumahan resmi di kawasan resmi oleh developer yang resmi, yang mana developer ini menjual kafling dan rumah ke masyarakat. Ya jadi ya wajar ya kalau warga itu ya nggak merasa salah di kasus ini. Mereka beli dari pihak yang benar-benar punya izin bangun. Status tanah yang mereka pakai pada saat itu adalah HGB, hak guna bangun, yang mana diterbitkan resmi oleh BPN. Artinya negara itu mengakui tanah itu bisa dipakai untuk perumahan, tidak dicatat sebagai milik Pertamina. Seiring berjalannya waktu, banyak warga yang mengubah sertifikat tanahnya dari HGB ke SHM, hak milik. SHM itu lewat prosedur resmi, pakai notaris dan BPN. Di sisi lain, Pertamina pun juga ngeyel, mereka itu sudah pegang surat resmi. Nah loh ya, kalau kedua belah pihak sama-sama pegang surat resmi kan ya bingung, iya kan? Siapa coba yang salah di sini? Warga yang punya surat resmi atau Pertamina yang baru sadar kalau asetnya itu hilang dan sekarang ketemu? Wah, kalau ada kasus kayak gini tuh kita jadi panik juga ya, meskipun nggak tinggal di Darmo Hill ya ikut-ikutan panik dong. Lah, gimana dong dengan status surat kepemilikan HGB sama SHM? Apakah itu benar-benar diakui kepemilikannya? Gimana kalau tiba-tiba ini diklaim sama pemerintah, kan ya ini bisa juga terjadi pada kita. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.